Hai semua, selamat datang di channel IVIME, tempat dimana kamu dapat info terbaru seputar anime dan kamu juga bisa dapat rekomendasi anime atau drama yang jarang direkomendasikan loh. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kalian klik follow atau mengikuti channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel IVIME. Dan kalian jangan lupa klik like dan berikan komentar ya, biar kita makin semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa banyak bicara lagi, mari kita ke IV Renime. Bareng saya Vivi Aivilia sebagai narator. Anime ini tayang tanggal 2 Juli 2022 alias Summer 2022. Lalu produsernya yaitu Aniplex BIS 11 ABC Animation. Lisensornya adalah Aniplex of America dan studionya adalah Iwan Pictures atau studio yang sama dengan SAO atau Sword Art Online. Nah, source anime ini adalah original, jadi tidak ada di manga maupun light novel. Nah, untuk genrenya sendiri di sini adalah action. Durasinya 24 menit per episode. Licorice sendiri atau anime Licorice Recoil merupakan anime yang mengambil settingan latar belakang Tokyo di masa depan, yang masyarakatnya sudah hidup dengan damai dan bebas dari kejahatan berkat agen Licorice. Nah, agen Licorice ini bekerja di bawah naungan DA atau satuan pemerintah gitulah. Kalian tahu lah, Licorice ini bertugas untuk membasmi kejahatan, dan mata-mata yang semua anggotanya adalah perempuan loh. Lalu, jumlah aksi teroris di Jepang tidak pernah berkurang. Berkat upaya sindikat bernama Direct Attack atau DA, organisasi tersebut mengangkat gadis-gadis yatim piatu sebagai pembunuh untuk melakukan pembunuhan di bawah program bernama Licorice. Anime ini dimulai ketika Takina Inoue, sayangnya situasi penyanderaan itu menguji kesabarannya dan tindakan pembangkangan atau dia tidak menurut saat diperintahkan untuk tidak menembak saat teroris menghadangnya. Nah, dirinya yang tidak menurut itu, akhirnya dia dipindahkan dari DA. Saat itu Takina sangat kecewa dengan keputusan dirinya yang dipindahkan ke unit baru yang bernama Likoreko. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Likoreko itu adalah sebuah kafe di Jepang. Dibacanya Rikoriko. Nah, kafe itu ada di Tokyo. Kafe Rikoriko itu menyajikan kopi yang sangat nikmat loh, dan makanan di kafe Rikoriko itu sangat enak. Bahkan kafe ini tuh sebenarnya cuma penyamaran doang. Iya, kafe bohongan, atau kafe ini cuma markas dari cabang DA yang bernama Rikoriko yang berwujud kafe. Nah, di unit barunya ini atau di tim barunya ini dipasangkan dengan Chisato Nishikigi. Nah, Chisato ini adalah gadis yang penuh dengan semangat loh, ceria, berisik, friendly sekali, dan dia adalah gadis yang sangat hebat loh. Di hari pertama, Takina ditugaskan Chisato untuk ke tempat-tempat yang harus mereka tuju. Tapi Takina sangat kecewa. Hah? Kenapa bisa kecewa? Karena semua tugas yang dilakukan lebih seperti kerjaan sampingan, seperti membantu orang yang kesusahan, nganterin kopi, ngajar anak sekolah, ngajar TK, ngajar bahasa Rusia, dan lain sebagainya. Bahkan penjelasan dari Chisato pun tidak dia mengerti sama sekali, dan dia bingung kenapa maksud membantu semua orang yang membutuhkan kita. Nah, karena gara-gara itu Takina masih kembali ingin pergi ke tempat lamanya, semakin besar. Melihat unit baru yang dia tinggalkan sangat tidak jelas. Lalu setelah itu Chisato pun berniat untuk mengembalikan Takina kembali ke DA. Nah, saat Chisato mendapatkan misi dari bapak polisi, Chisato mengalahkan satu kelompok penjahat tanpa membunuh mereka sama sekali loh. Hal ini membuat Takina sangat kagum dan terheran-heran karena tidak ada satupun tembakan dari para komplotan teroris itu yang mengenai Chisato. Dan Takina pun semakin lengket kepada Chisato sampai sekarang loh. Tapi semua itu tidak semudah yang dibayangkan loh, apalagi mengembalikan Takina
Inoue ke DA. Karena sebenarnya Takina dikeluarkan dari DA itu bukan karena Takina Inoue ini membangkang atau tidak mendengarkan perintah dari atasan, tapi karena untuk menutupi kasus yang terjadi waktu itu di DA. Jadi cara menutupinya adalah dengan mengeluarkan Takina. Oke, segitu aja sinopsisnya. Kalau kebanyakan nanti malah bikin kalian kena spoiler. Nanti kalian bingung menontonnya. Lalu pengisi suara dari karakter dan voice actornya Nishiki Chisato. Pengisi suaranya adalah Anzai Chikai, Inoue Takina, Wakayama Shion. Kurumi adalah Kono Misaki, Nakahara Mizuki. Seiyunya adalah Koshimizu Ami. Mika, pengisi suaranya adalah Sakaki Kousuke. Majima, pengisi suaranya adalah Matsuoka Yoshitsugu. Lalu Haruka Fuki, seiyunya adalah Kawase Maki. Otome Sakura, seiyunya adalah Koichi Makoto. Kusonoki, pengisi suaranya adalah Somi Yoko. Yoshimatsu Shinji, pengisi suaranya adalah Ueda Yoji. Chanome Erika, pengisi suaranya adalah Yagami Yuka. Kagairi Hibana, pengisi suaranya adalah Miyano Hodoka. Shinohara Saori, pengisi suaranya adalah Shimada Aoino. Lalu Robota, pengisi suaranya adalah Sakihara Yuki. Nah, untuk theme songnya sendiri, openingnya dinyanyikan oleh Clarice yang berjudul Alive, dan endingnya dinyanyikan oleh Sayuri yang berjudul Hana no To atau Flower no Tower of Tower maksud saya. Yang bikin anime ini makin naik adalah salah satu pembuat game gitu di Jepang yang bernama Kojima Hideo memberikan tweet yang berisi seperti ini. Nah, baca sendiri aja ya. Intinya dia sangat menyukai anime Licorice Recoil. Bahkan waktu itu dia menonton langsung 3 episode dan episode keempat belum tayang, dan dia membicarakan untuk kapan tayangnya episode 4. Berikan aku episode 4. Nah, buat kalian yang gak tahu, Hideo Kojima dia adalah seorang perancang permainan video yang bekerja untuk Konami dan berstatus sebagai wakil presiden Konami Computer Entertainment Jepang. Dianggap sebagai author video game yang mengembangkan Astro Tenkot untuk film aksi petualangan dan sastra selama masa kanak-kanak dan remajanya. Oke, Hideo Kojima ini filmnya itu yaitu Metal Gear Solid, Police Notes, Metal Gear Solid, Digital Graphics Novel, dan Death Stranding. Oke, satu lagi yang paling aku suka dari anime Licorice Recoil ini, yang paling bukan satu lagi ya. Nah, buat kalian yang pernah nonton John Wick, anime ini tuh memiliki tema yang sama dengan John Wick, yang bercerita tentang organisasi pembunuh. Yang sangat disayangkan ini anime original, terus cover animenya itu selalu ada bunga higanbana. Bahkan ada scan kayak break anime gitu, break iklan gitu, Chisato yang memegang bunga higanbana. Animenya tersebut, apakah Chisato akan mati, atau Takina juga akan mati, atau semuanya akan selamat? Mari kita tunggu aja ya. Buat kalian yang gak tahu, higanbana adalah spider lily atau kerap dikenal dengan bunga kematian. Nah, yang bernama asli Licorice radiata. Buat kalian yang gak tahu, jadi di episode 7 kemarin, 7 atau 6, diungkapkan bahwa Licorice sendiri diambil dari nama spider lily atau nama ilmiahnya dari bunga higanbana, yaitu Licorice radiata. Makanya nama organisasinya adalah Licorice. Nah, jadi menurut aku bunga higanbana sendiri ini adalah simbol dari Licorice sendiri. Jadi aku agak bingung, gak yakin kalau bakalan jadi ending. Nah, karena ini anime original, jadi kita tidak akan bisa terkena spoiler seperti tidak akan kena spoiler oleh para manga readers atau LN readers gitu ya. Setelah narasi ini kita akan mendengarkan setelah ini kita akan mendengarkan pendapat dan pembahasan tentang anime Licorice Recoil ini oleh Kak Ivy Aimi.
Mari kita serahkan kepada dia, karena saya sudah lelah, karena saya tidak dibayar. Buat kalian yang mau support saya, ada di traktir ya. Cari aja VVI Filia. Bye bye. Mari kita ke KIVI Me. Tenteng. Mari kita ke pembahasan animenya oleh KIVI. Terima kasih untuk VVI Filia yang udah jadi narator di channel ini. Ya dia gaji buta, biarin aja. Oke, mari kita akan membahas animenya dari sudut pandang saya sebagai penonton. Ya karena tadi sih jadi dia cuma menjelaskan sinopsisnya aja dan juga tentang karakternya, pengisi suara dan seiyuu dan lain-lain ya. By the way, ini mic saya, jadi ya komen say kalau dipegang seperti ini biar kedengeran suaranya. Oke, yang pertama di anime sekarang musim summer ya. Musim summer ini menurut gua animenya itu banyak banget yang bagus dan pilihannya itu bikin pusing. Ya, kalian pasti akan bingung menonton anime apa di musim ini gitu ya kan, pasti kalian jawab aku. Nah, hal pertama yang bikin aku tertarik dengan anime ini adalah pertama posternya. Posternya tuh kawaii cewek kawaii ini banget lagi. Namanya siapa namanya Chisato Nishikigi. Nah, tuh parah banget. Dari posternya aja tuh kita udah tahu kalau anime ini bakal bagus. Kedua, dari studionya A1 Pictures, dia nggarap Sword Art Online. Nah, kita udah tahu lah grafisnya, visualnya Sword Art Online itu seperti apa, itu bagus banget. Lalu tentang anime yang jarang banget diangkat gitu, anime original. Karena anime itu kebanyakan itu dia tuh anime itu dari manga ataupun light novel. Nah, anime original tuh jarang banget ada, beneran jarang banget ada. Apalagi nih anime keren banget gitu. Nah, ceritanya itu yang pertama kali bikin gue memukau itu adalah cewek-cewek cantik, gesek, imut, kawaii, Chisato, terus tahu-tahu jadi ngedor-dor gitu, ini disensor boleh nggak, ngebantai teroris gitu ya, ngebantai orang-orang yang jahat gitu. Nah, itu keren banget itu. Jadi semua rakyat di sana itu kayak tentram, damai, aman, nggak ada kejahatan apa-apa. Padahal di balik layar itu dor gitu loh. Itu kerennya banget animenya itu. Dan yang paling kerennya lagi tuh Chisatonya itu, dia tuh bukan nggak ada dia tuh malah kerjanya itu di kafe gitu, ngelayanin orang, nolong bantu orang gitu misinya itu. Nah, terus ternyata dia itu adalah pembunuh terhebat gitu loh di organisasi itu. Dia tuh nomor 1 gitu. Bayangin pas dia masih kecil tuh dia bisa dapetin tower yang diisi semua teroris itu, banyak teroris. Dia bisa menyelamatkan tower itu sendirian, bayangin, sendirian tuh, anak kecil, cewek, dan dia tuh gak bakal bisa kena peluru. Lu kalau lu nembak dia itu susah banget bisa kenanya itu jenius banget itu. Dia tuh berbakat dalam membunuh. Ya, ini agak disensor, nggak usah disensor kali ya. Ini bagus banget beneran, dari visual, grafis, segala macam, pengisi suara, apalagi pengisi suaranya Chisato itu yang ceria. Kalau kita nontonnya juga ikut-ikutan imut gitu, ikut-ikutan terbawa suasana jadi Chisato sendiri, karena dia tuh terlalu ceria banget gitu loh. Padahal di balik keceriaan itu nanti ada fakta-fakta tersembunyi, dan aku yakin kalian pasti udah pada tahu lah ya fakta-fakta seputar Chisato. Mungkin nanti aku akan buat videonya di setelah animenya tamat aja kali ya. Nah, lalu anime ini tuh kayak masih banyak kejahatan, teroris, pemboman segala macam, tapi bisa ditutupin sama di Emi. Jadi warga-warga tuh nggak pada tahu ternyata, padahal itu tuh banyak yang mati,
padahal banyak yang ini, tapi di itunya, di beritanya tuh kayak cuman kecelakaan biasa dan lain-lain gitu. Jadi bisa dibilang licorice ini nggak dianggap hitungannya sebagai manusia gitulah. Parah ya, padahal mereka tuh cewek-cewek udah yatim piatu tapi tidak dianggap sebagai manusia. Anda mau jadi bagaimana dia ya? Ya memang seperti itulah dunia ya, bahkan di dunia nyata pun kayaknya ada deh. Oke. Apa sih? Nah, terus apa tadi ya? Jadi anime ini tuh anak-anak yatim piatu gitu diangkat, dilatih sebagai mesin pembunuh gitulah, untuk membersihin teroris-teroris atau sampah-sampah kejahatan di Tokyo gitu, Tokyo modern. Nah tugas dia ini kayak nanti kalau ada pemerintahan itu dia yang nutupin, dan dia tuh punya teknologi AI yang sangat canggih dan pinter banget, dan satu-satunya yang bisa membobol dia itu cuman Walnut alias Kurumi yang sekarang bekerja di di Licorico. Nah Kurumi juga tuh salah satu cita-citaku, aku pengen jadi hacker tapi nggak kesampaian. Nah terus apa lagi ya, kayak anime ini tuh wajib banget kalian tonton ya, apalagi buat kalian yang suka anime tembak-tembakan yang penuh dengan cewek-cewek. Tapi anime ini bukan anime yuri, tenang aja, meskipun katanya akan ada yurinya, tapi mungkin yurinya cuma kayak sedikit doang mungkin ya, di akhir-akhir mungkin kayak fan service doang mungkin ya, tidak sampai seperti Shoujo Ai, seperti anime setelah yang jeruk itu. Jangan ya, jangan. Nah terus apa ya, meskipun anime ini original, udah ada kabar kalau nanti animenya itu bakal tayang, bakal ada light novelnya dan juga manganya. Jadi menurut aku kayaknya anime ini bakalan happy ending, karena bakalan ada ininya light novel sama ininya, sama apa namanya, sama manganya. Jadi menurut aku tuh kayaknya bakalan happy ending dan akan ada lanjutannya di manga atau di novelnya. Kenapa enggak? Soalnya anime ini tuh lumayan bagus dan peminatnya banyak gitu. Jadi menurut aku kalau mereka misalnya langsung mengendkan animenya, sayang gitu, karena ya bagus, potensi cuannya itu melimpah gitu, potensi bisnisnya itu ada di anime ini tuh. Makanya bakalan diperpanjang dengan light novel dan manganya, dan aku harap sih lanjutan ya, bukannya apa namanya, sesuatu yang belum dijelaskan di animenya. Semoga bukan itu tapi lanjutannya, dan semoga happy ending di animenya dan di manganya juga dong. Yang pasti awas aja kalau sampai Chisatonya mati, kamu tak tampol ininya ginjal kamu ya, cubit nanti. Nah aku kaget aja. Nah oke, terus apa lagi ya. Nah buat kalian yang belum nonton animenya, kalian wajib nonton animenya. Dan untuk Blu-ray-nya sendiri sudah keluar dari September 2021 kemarin sampai Februari 2022. Jadi buat kalian yang mau cari Blu-ray-nya sebenarnya udah ada lama. Jadi kalian bisa cari aja Blu-ray-nya. Dan carinya di mana saya tidak tahu, cari sendiri ya. Cari di Google pastinya. Oke. Dan juga itu aja kayaknya video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk like video ini, share, dan juga kalian tinggalin jejak kalian. Kalian mau aku bahas apa lagi? Oke ya, langsung aja di sini. Ya kayaknya sih aku udah banyak banget nonton anime, dan aku akan bahas satu persatu di video ya. Karena kalau aku langsung kayak 3 ini, 5 ini aku nggak bakal bisa bahas secara detail, karena aku pengen sesuatu yang secara detail. Dan aku pun akan membahas sesuatu anime yang sudah aku baca, udah aku nonton. Dan by the way aku bukan manga reader, aku bukan novel reader, aku hanya anime watching. Oke, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. 利己的な感情ぶつかり合っちゃまだ見えないね逃げてきた運の距離埋めるほら旅に出